Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan mengulas atau mengenalkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Apa saja? Yo, tahu nggak, Mbak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Dulu pelajarannya, dulu IPA apa PS tuh? Oh, saya orang IPS. Oh, ya kita Nggak lihat ada aja. tanaman. Oh, kalau saya itu anak IPA dulu, biasa biologi. Ya. Yuk lanjut aja ya. Oke. Nah, ini kita bagiannya dari padi. Kita padi ya. Bisa lihat ini garis, ini saya umpamakan garis di sini tuh yang atas adalah dari udara, Ya. yang bawah di tanah. Unsur hara, ya unsur hara. Unsur hara itu dibagi menjadi dua, yaitu, Meliputi nah ini apa? unsur hara makro, Dan apa? unsur hara mikro. Oke, unsur hara makro itu apa? Ayo, tahu nggak? Nggak tahu. Oke, kita lihat aja. Berarti apa ini? Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Oh, berarti jumlahnya besar yang ada di dalam tanah dan juga di dalam apa namanya? Di udara ya. Benar. Oh, Gitu ya. Ya, lanjut ke unsur hara mikro. Itu apa? unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil atau sedikit. Oke, berarti konsentrasinya lebih sedikit untuk mikro berarti. Oh, gitu. Yang dibutuhkan tanaman berarti sedikit. Yuk kita ulas saja lagi. Apa saja sih unsur hara makro itu? Ayo, unsur hara makro ya. Unsur hara makro kan ada beberapa, ya kan? Tadi kan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman lebih besar. Oh Yang ya. dibutuhkan besar kan tadi kan. Itu apa saja sih? Terdiri apa saja? Yuk kita lihat. Pertama, Ini N, nitrogen ya. ya betul sekali, nitrogen. Yang kedua, P, fosfor. ya fosfor atau fosfat ya. Oh. Gitu ya. Yang K, ketiga, kalium. iya betul sekali, kalium. Betul. Keempat, S, sulfat. sulfur. Oh, Betul, sulfur. sulfat juga bisa, sulfat, sulfur. Nah, biasanya belerang lah kalau Oh orang. iya. Kelima, K ini kalium. kalium ya. Nah, kalium, kalsium. Aduh, Kak, itu beda ya. Iya. Nah, itu kita lanjut aja. Kita ke N dulu. Nitrogen. Nitrogen itu adalah apa? Ayo. Nitrogen adalah unsur hara makro utama yang dibutuhkan semua tanaman dalam jumlah Yang besar. Ya. Nitrogen merupakan unsur yang sangat penting untuk pembentukan protein, daun-daunan, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Nitrogen ditinjau dari berbagai sudut mempunyai pengaruh positif sebagai berikut. 1. Besar pengaruhnya dalam menaikkan potensi pembentukan daun-daun dan ranting. 2. Mempunyai pengaruh positif terhadap kadar protein pada rumput dan tanaman makanan ternak dan lainnya. 3. Pada berbagai tanaman padi, menaikkan kadar protein pada butir padi. Ya, berarti untuk nitrogen sendiri untuk daun dan pembesaran daun dan batang juga kan. Berarti untuk menghijau kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kita lanjut. Gejala kekurangan unsur nitrogen biasanya ditandai dengan warna daun yang hijau agak kekuningan, agak kuning gitu loh. Ya. Berubah menjadi kuning. Daun menjadi kering dan berwarna merah kecoklatan pada fase dewasa pertumbuhan terhambat. Nah, jika kekurangan unsur nitrogen bisa ditambahi dengan satu pupuk urea. Ya kan? Urea ya. Bener. Itu nitrogennya tinggi. Ya benar, kayak gambar ini juga ada kan urea itu. Terus Ya. ZA kan ada sulfurnya dan juga nitrogennya KNO3 atau penyemprotan dengan pupuk daun lainnya seperti ultradap itu bisa kayak gitu. Tapi jika kelebihan unsur nitrogen juga kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Biasanya rentan roboh karena nitrogen gemukan. Nah,
batang mudah patah, pembungaan lambat. Biasanya kan belum umurnya kok lama ya padi. Ya, karena nitrogennya terlalu tinggi. Usaha pemupukan nitrogen banyak itu jadinya pembungaan lambat, produksi bunga dan buah menurun. Tambah kecil-kecil bukan tambah besar gitu. Berarti tidak bagus ya kalau terlalu Kurang banyak. ya buruk, kebanyakan juga buruk. Nah, Untuk ini mengetahui gambarnya dilihat untuk pasnya gimana? ini ada ada alat ukurnya lah kayak gitu ya. Ini saya ambil contoh ini jika kekurangan nitrogen kayak gini, kalau umumnya kayak gini ya. Ini bisa dilihat ini. Oh, kayak gitu. Oke. Ya. Saya lanjut ke Fosfor. ya, fosfor. Fosfor. Fosfor atau P ya, itu fungsi fosfor adalah untuk pembelahan sel, pembentukan bunga, buah dan biji. Nah, ya kan? Selain itu juga untuk mempercepat pematangan buah, memperkuat batang, pengembangan akar, memperbaiki kualitas tanaman, metabolisme karbohidrat, nah, kayak gitu ya. Dan juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Oh, berarti mantap ya, fosfat. Oh, tapi sekarang untuk sekarang dari pupuk subsidi sudah nggak ada SP36 lagi. Ya, Sekarang ini model lama ya. ya Kalau dulu ini itu sekarang bapak saya sering. ya kayak gitu udah nggak ada ini. Wah, kenapa itu saya kurang tahu. Ya mungkin ada pemerintah yang tahu apa nama jawabannya, tulis di Mungkin kolom komentar ya. ya mungkin dialihkan, diganti mungkin. Di itu karena sekarang itu pupuk NPK Ponska juga lah itu apa namanya kadarnya NPK-nya sekarang nggak 15 lagi, kayaknya 15 12 10 atau kebalikannya gitu. Waduh, ini dikurangin semua kurangin ini. lagi ya mungkin corona terus inilah Biar irit paling. ya mungkin kayak gitu ya, mungkin untuk memperbaiki kualitas tanah, soalnya tanah itu sudah kebanyakan pupuk kimia. Oh iya. Gitu. Kita harus disuruh beralih ke organik, tapi dari segi pemerintah kok nggak pernah ngasih namanya PPL sendiri, ngasih contoh atau gimana ya. Saya kurang tahu lah. Kalau di tempat saya belum ada kayak gitu. Kalau mungkin di tempat rekan-rekan ada ya. Ya, kalau gejala kekurangan lanjut aja ya. Gejala kekurangan P atau fosfor. Warna daun tampak tua dan seiring tampak mengkilap kemerahan. Ada merah-merah. Tepi daun bercabang, ada lereknya. Nah, kayak gitu. Jika tanaman berbuah, buahnya kecil, tampak jelek dan lekas matang. Kalau bunting, kalau dikasih pupuk fosfor lebih bagus lagi. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Kalau kekurangan bisa fosfor sendiri, misal pakai TSP, SP18, SP36 atau pupuk NPK. Nah, ini kita lihat contohnya saja. Nah, kalau untuk kekurangan fosfor sendiri ini kayak gini. Oh, ujung-ujungnya layu gitu loh, merah. Iya. Ya, lanjut aja ya ke selanjutnya K. Biasanya kan di sini kalium. Kalium ini ya. Nah, kalium sendiri beda sama dengan kalsium loh ya. Iya. Kalium dingin, kalsium itu panas sifatnya. Baik gitu. Nah, kalau kalium sendiri ini untuk pematangan buah atau pembesaran biji buah juga fungsinya. Batang juga bagus. Nah, bisa dilihat ini fungsi kalium. Bisa dilihat. Loh ya, bagus kan? Oh, kalium meningkatkan kualitas panen. Jika rasanya lebih manis, kalau itu kayak padi itu biasanya rasa nasinya atau patinya itu lebih terasa kayak gitu. Kalau kaliumnya banyak. Terus bisa meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit. oh betul, kan batangnya juga keras juga. Mengatur status air. Nah, meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan ya. Nah, terus bisa meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman. Oh, ini betul kan? Iya. Ya kan? Memperkuat apa namanya? Memperkuat dan memperkokoh tanaman. Batangnya kuat. Biar enggak mudah roboh. Mudah roboh, iya benar. Iya, berarti ya ini kaliumnya yang banyak ya. Tapi kalau kebanyakan juga iya kurang bagus. Kita harusnya itu seimbang. Bagaimana mengukurnya?
Ya mengukurnya ya agak sulit lah. Kita harus tahu melihat lahannya kita sendiri. Hmm. Kalau dipupuk sekian bagus apa enggak kayak gitu. Ya petaninya sendiri yang tahu. Kalau kita uji lab sendiri itu ya harus uji lah, nggak asal. Ya, Kalau pH sih ada alatnya. Kalau uji lab itu ya. terlalu sulit lah kayak gitu ya. Kita Ini harus ilmu ngotong-ngotong. kira-kira ya. Ilmu ya Ilmu cara kira-kira ya. Jawa nih kira-kira. Nah, Nah, paling ora kata bapak ini. Paling ora sregep nek sawah le, nek sore. Nah, kalau enggak itu kalau sore itu ke sawah, lihat itu kekurangan apa. Kalau padinya bisa ngomong sih enak ya. iya kalau kan Kita bisa tiap hari tahu, dipantau kan tahu. dipantau kan tahu, kekurangan ini, oh ada penyakit ini, kayak gitu. Kita sayang apa namanya tanaman, pasti tanaman membuahkan hasil yang bagus kayak gitu ya. Lanjut, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, akarnya juga tambah panjang-panjang. Kayak P Hmm, fungsinya hampir mirip, tapi iya. kalau ini lebih keras, batangnya keras ya. Terus gejala kekurangan daun terlihat lebih tua, batang cabang lemah. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Jika kekurangan bisa ditambahi dengan kalium, misal KCl, NPK, serta dengan mengandung K tinggi kayak MKP juga bisa. Kayak gitu ya. Itu kalau nggak pupuk obat semprotnya ada mungkin ya. Ada MKP Pupuk. kayak Oh iya, gitu. pupuk MKP, semprot ya itu. terus KCl cair, itu banyak sekali kok. Kayak Mungkin gitu. kalau untuk antisipasi namanya pupuk kan Oh. sekarang Nah, langka. iya langka sih ya. Kita kalau enggak pakai organik aja, pakai sabut kelapa itu dibuat fermentasi itu bisa kok. Kapan-kapan bisa itu diunggah caranya gimana? Oh, bisa pakai Ya, POC dari air leri, terus pakai apa? ya. Itu bisa lah Nanti gitu bisa ya. dibantu biar irit juga ini ya. Oh, oh, irit, benar. Nah, gambar untuk kekurangan unsur kalium. Nah, ini saya cari-cari browsing ya soalnya ini bisa dilihat ini kekurangannya daunnya itu kering meronta kayak gitu kering kayak padi saat mau bunting itu biasanya kan warna daunnya berubah biasanya Ya. kekurangan unsur P, N, dan K itu biasanya kayak gitu tapi Hmm. biasanya ke P-nya bukan ke K kayak gitu ya kalau sudah keluar malai terus kayak gini banyak gini itu ya kekurangan K biasanya kayak gitu yuk lanjut lagi dari K terus ke S. Sulfur, Nah, belerang belerang. atau sulfur bisa ditemukan di gunung api itu loh ya. Ya, banyak itu. Bukan misteri Gunung Merapi. Belerang. Belerang itu buat kalau di manusia kan bisa buat obat gatal-gatal ya. Ya, Hmm. biasanya. Nah, kita belerang sendiri itu diserap oleh tanaman sebagai anion SO42 atau sulfur ya amonia cara kita amonium sulfat. Hmm. Nah, peranan psikologis analog dengan ini keduanya merupakan penyusun protein. Nah, peran belerang sendiri sebagai apa? Sebagai enzim yang terlibat dalam rantai transfer elektron pada respirasi dan fotosintesis. Oh, berarti untuk fotosintesis emang kalau Oh iya pakai kan. sulfur atau belerang sendiri hijaunya lebih awet. Tanaman Hmm. padi itu hijaunya awet. Biasanya untuk ini oh bisa kan gejala kekurangan es daun muda berubah menjadi hijau muda kurang hijau gelap gitu loh kadang-kadang Hmm. tampak tidak merata sedikit mengkilat agak kemudian lantas berubah menjadi kuning kehijauan kayak gitu kurang seger gitu loh pertumbuhan tanaman akan terhambat kerdil batangnya pendek dan kurus Iya ini. kayak gitu lihat gambarnya aja kita lihat nah ini hampir mirip dengan kekurangan-kekurangan lain. Ya, intinya daunnya tetap kuning lah kayak gitu ya. Iya. Nah, Kalau dia kalau hampir sama semua kalau ini. untuk pencegahannya atau itu bisa dipupuk dengan ZA, Oh, ya ZK. zeta. Kan ada pupuk semprot mengandung sulfur juga banyak sekarang kok ya. Iya. Lanjut ke CA. Iya. Apa tadi? Kalsium. Oke, kalsium itu agak panas sedikit kalau ya. Hmm. Ini penting, kalsium merupakan bagian dari semua sel tanaman. Tanaman bersifat immobial.
ya tidak bergerak dari daun-daun muda. Menyediakan kalsium yang berkeseimbangan dengan mutlak. Selama siklus hidup tanaman yang bersangkutan bagi tanah, kalsium yang seimbang jumlahnya dapat memperbaiki struktur tanah. Gitu. Iya. Ini ya, tapi daun muda mengalami klorosis. Kuncup-kuncup muda akan mati karena pengakaran yang kurang sempurna untuk akar juga. Kalaupun Walaupun ada ada daun yang yang muncul, muncul warnanya akan berubah dan jaringan ini di beberapa beberapa tempat. tempat pada helai daun akan mati. Kayak gitu. Hmm, Nah, gini bisa dilihat ya, menambahkan kapur dolomit kayak masam, tanah masam itu bagian ini. Kalsium karbonat serta pupuk kalsium kandungan Ca, atau ini bisa dilihat ini ya, pupuknya kayak gini, pupuk Merauke atau apa kan banyak sekali lah. Loh, masa pupuk unsur hara makro itu aja, Bang? Tidak, bisa dilihat ini. Masih ada nah, lagi ternyata. magnesium ya. Magnesium itu untuk apa? Oke, kita lihat. Nah, magnesium sendiri itu berperan proses fotosintesa atau respirasi, ya kayak gitu ya. Ini bisa dilihat gejala kekurangan magnesium, daun mengalami klorosis dan tampak agak bercak-bercak coklat. Daun yang semula hijau akan sudah menjadi kuning. Warna kekuningan ini timbul di antara tulang-tulang daun. Nah, daun mengering kerap kali langsung mati kayak gitu. Magnesium sulfat kan ada dari Pak Iya. Tani. Lihat ini, nah, kurangan magnesium ya kayak gitu. Nah, ini kayak gini, tua, ya kan? Hmm. Lanjut ke unsur hara makro yang ada di udara. Wah, Oh, kok ada gambarnya matahari, ada hujan? Wow. Lanjut aja, yaitu ada CO2 dan O2 serta nah, H2O. Loh, kok butuh itu? Karena ini iya untuk sumbernya nggak terbatas ini, maksudnya masih di ya udara kayak gitu loh. Kayak gitu. Kalau ini kan ini. dalam tanah, kalau dalam tanah lama-lama akan habis. Kalau ini juga Hmm, habis lama-lama juga, lama-lama kalau keseimbangan alam nggak dijaga udah habis. Makanya sekarang gencar-gencar ke beralih pupuk organik, tapi untuk hasil harga nggak memadai lah kayak ini, ya kayak gitu ya. iyalah. Lah, Hmm. CO2 dan O2 serta H2O untuk apa, Bang? Kayak gitu. Fotosintesis ya ini. Ah, betul sekali, untuk fotosintesis, untuk memasak makanan. Dari unsur hara di dalam di bawah ini nanti diserap untuk batang, untuk daun, untuk buah kayak gitu dan Hmm. sebagainya. Air juga untuk memasak kayak orang itu godok banyu. Ya, gitu. Kayak gitu, ya benar sekali. Nah, lanjut ke unsur Unsur hara hara mikro. Ya, mikro. nah ini Fe, tahu apa nama kimia dari Fe? Terus Zn, tahu? Oh, ya. Oh, Aduh. Cu tahu? B tahu? Mn tahu? Ah, Si tahu? hal-hal nah itu. Bukan sistem informasi lo ya. Mo bukan mo gitu loh ya. Ah, oke, Cl tahu? Nggak tahu. Saya sendiri lupa. Fe itu besi. Ya. Oh, Zn itu zinc. si. Nah, Cu itu kelihatannya tembaga. Nah, terus B boron. Mn itu mangan. Mn sama Mg beda ya. Magnesium sama mangan Iya. beda. S itu silika. Mo itu monoolik atau apa. Dan Cl itu klorida. Kita lihat aja. Ayo, lanjut ke Unsur hara unsur mikro. hara mikro yang kecil. Nah, kayak gitu. Kita lihat, kita lihat. Ayo kita lihat ya. Nah, ini kita lihat. Saya ambil artikel dari Mitra Bertani ya, Iya. mitrabertani.com. Saya ambil dari sini. Nah, ini ferrum besi, koper Co tembaga, magnesium mangan atau magnesia, terus zinc, kobal, Moli. molybden, molybden ya, molybden ternyata. Terus Molybden. nikel, ya, Nikel. klor, silika. Ah, ini pertama besi, ya kan, dimanfaatkan tanaman dalam bentuk ion Fe 3 min. Jadi rumus kimia ini saya lupa ini. Bisa dibaca sendiri, ini dilihat ya kan. Pengaruhnya ini apa?
Nah, fungsi fisiologisnya untuk ini terus pengaruh pada tanaman meningkatkan bobot kering hasil panen. Mantep berarti besi. Oh, kasih besi aja bisa. Kalau nimbang biar berat ini. Masuk ini ya berarti. Nah, sumber feron sulfat banyak sekali kok, pupuk-pupuk mikro itu banyak sekali kok, bisa dibeli-beli di toko-toko pertanian bilang pupuk mikro kayak ya gandasil daun bunga Oh buah iya, itu kalau itu ada banyak mengandung ya. itu, mengandung itu kok, mengandung itu bukan mengandung umpan tapi mengandung ini sendiri. Nah, tahu terus gejala defisiensi atau kekurangan kayak gitu. Ini defisiensi magnesium kayak gitu. Ini, nah kan? Hmm. Gejala defisiensi juga ditemukan pada tanaman cenderung masam kecuali adanya hambatan penyerahan karena pengaruh reaksi dengan unsur lain. Kayak gitu. Terus tembaga atau koper atau Iya, ini kuprum ya. dimanfaatkan Iya. tanaman Hmm. bentuk ion-ion. Ya, intinya kalau untuk unsur mikro sendiri, Ya, mikro itu tuh skalanya yang dibutuhkan untuk tanaman itu sedikit, tapi juga berperan. iya, biar Nah, seimbang ya biar ini. seimbang. Biasanya kan kalau orang petani-petani yang lain itu biasanya untuk apa namanya? Kalau penyepraian cuma obat-obat saja untuk hama-hama, nggak pakai apa namanya? Nggak pakai ini apa namanya? Dikasih nutrisi ya. Nutrisi-nutrisi Iya, yang lainnya. Nah, gitu ya. biar Hmm. hasilnya juga ya. Nah, kita ke zinc atau seng. Biasanya kan kalau apa namanya NPK plus dari plus itu sendiri apa pupuk itu kan ada zincnya berapa ppm itu tinggi. Emang kalau zincnya tinggi bagus kok. Bagus. Oh, Kan. hijaunya juga bagus. Kalau NPK plus itu bagus juga kok isinya. Kalau hasilnya juga bagus kemarin saya pakai NPK plus itu. Bisa dicoba untuk rekan-rekan sekalian kayak gitu. Terus MN, magnesium ya. Nah, gini fungsinya untuk ini sendiri bisa dibaca, ayo. Soalnya sampai tenggorokan kering ini ya. Ya, ini banyak nanti kan sudah ada Ada ini ya, referensi bisa referensi ya. dicari di apa namanya di deskripsi saya. Nanti saya sertakan di deskripsi di mana sih ambilnya poin-poinnya Ya, itu. Ya, terima kasih dari Mitra Bertani ya. Nah, ini ya, boron. ya. Nah, kita sekilas saja. Jadi, ini pengganti kayak urea kalau di musim apa namanya? Di fase generatif. Kalau boron Hmm, sendiri bagus ini. Terus MO ini sendiri molybdenum itu. Ah, ini molybdenum. ya emang ini istilah-istilah agak sulit pahami. Kayak kayak wanita sih, sulit dipahami mungkin. Masa. Terus ketujuh klorin. Ya, kalau saya sih sering pakainya silika sama Hmm, boron gitu ya. Kalau ya. lain-lainnya itu mungkin ada sih di dalam kandungan. Kalau silika sendiri itu untuk jaringan padi itu ini diperlukan untuk tanaman padi-padian atau monokotil. Oh, Iya, lebih bagus. Nah, double tuh. memperkuat dinding sel, lebih kokoh, batangnya bisa kokoh dan buah itu bisa bagus. Bobot jarang ngono bernas. Nah, kayak gitu. Itu saja dari saya ya. Untuk mungkin rekan-rekan yang mau ditanyakan silahkan atau ditambahkan ditulis di kolom Komentar komentar ya ya. ini biar bisa Ya, memperbaiki lah. iya kayak gitu Mungkin ya. tukar pikiran lah Iya betul sekali. Gak ada kata yang informasinya ya. gak ada kata yang sempurna di dunia ini. Ya. Kesempurnaan hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala ya. Benar Ya, sekali kan? ini kan ya istilahnya untuk belajar lah Ya, belajar sama-sama. sama-sama, saling sharing kayak Iya. gitu ya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Saya doakan rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari mara bahaya serta semoga panennya hasil panennya melimpah. Amin ya. Dan harga gabahnya naik yang Nah, penting. ya. Biar Stabil lah ya kalau stabil wae. lah paling enggak ya. Ya di Saya mohon musim. dari pemerintah semoga atau instansi terkait atau pejabat terkait semoga ya saya mohonlah untuk harga pupuk juga emang
kalau naik diiringi dengan harga Harga juga yang naik, seimbang. Lah, bilangnya petani itu makmur bukan. Ya, kalau mohon maaf ya, saya ini petani penyewa, bukan milik lahan sendiri. Sewanya aja sudah tinggi, biaya ongkosnya tinggi, sampai dijual, aduh dek, kayak gitu. Aduh, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti di panen depan. Mungkin semoga corona di Indonesia lekas Ya, hilang. Ya, biar semuanya bisa stabil seperti perekonomian kembali lagi benar sehat. sekali. Ini ngomong-ngomong, ini negara kita kan ulang tahun. Ulang tahun Oh, berapa ini? 76 ini ya. Benar, Independence 76. Day. Oh, gitu ya. Ya, Ya, selamat apa? HUT kemerdekaan RI yang ke 76. ya, semoga merdeka selalu. Jayalah Indonesiaku. Semoga pimpinannya tambah maju dan bagus. Dan amanah lah. Amanah lah, penting amanah ya. Iya. Merdeka. Ya. Yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.